Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Pangestu, NIM 2030 2020 2017. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang bab 4, yaitu poststrukturalisme dalam mata kuliah ilmu sastra. Dalam bab 4 ini terdiri dari yang pertama, yaitu ada poststrukturalisme sebagai paradigma pendekatan, dan yang kedua teori interasionisme simbolik, dan yang ketiga teori feminisme, yang keempat teori dekonstruksi, dan yang kelima ada teori postkolonial. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain, terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Paradigma dalam kurun waktu itu cenderung mereduksi subjek dan konteks sosial-kultural dalam menelaah bahasa dan sastra. Yang pertama ada poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme ini memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana sebagai bahasa fenomena pemakaian bahasa. Katup-katup yang selama ini tertutup dibuka kemungkinannya untuk mengurangi aspek-aspek wacana yang lebih kaya dan membumi. Michael Foucault, salah satu tokoh poststrukturalis, merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap studi wacana. Foucault memandang wacana atau diskursus sebagai pembicaraan tentang aturan-aturan dan praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Dan yang kedua ada teori interasionisme simbolik. Menurut Lizer, istilah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural, yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma dan rangsangan-rangsangan eksternal. Interaksi simbolik dengan sendirinya menolak cara-cara berpikir mekanistis, termasuk teori Freudian yang menganggap bahwa aktor digerakkan oleh kekuatan dalam seperti id dan ego. Menurut Rizer, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik dalam 5 ciri dominan, yaitu yang pertama, berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, kemampuan berpikir untuk berbentuk melalui proses interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Dan yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia mengubah arti dan makna simbol-simbol. Dan yang terakhir adalah pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan, inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Dan materi yang ketiga ada teori feminisme. Dalam kaitannya dengan teori feminis, perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipatio berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam kenyataannya selalu dikaitkan dengan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang paling dikenal adalah emansipasi. Fakih menjelaskan inti ajaran dari feminisme liberal antara lain yang pertama adalah memfokuskan perlakuan wanita terhadap wanita di luar di dalam keluarga. Dan yang kedua, memperluas dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan sosial. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan wanita semisal perawatan terhadap anak dan pekerjaan rumah tangga dianggap tidak terampil, yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional. Yang keempat, perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang publik. Dan yang terakhir adalah feminisme liberal, cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme, kesejahteraan atau keegalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan negara. Dan materi yang selanjutnya ada teori dekonstruksi. Dekonstruksi dari akar kata deconstructio, pada umumnya prefix de berarti ke bawah, pengurangan, terlepas dari. Konstruktio berarti bentuk, susunan, hal, menyusun, hal, mengatur. Tadi dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Cara yang dianggap tepat untuk memberikan arti terhadap istilah dekonstruksi, demikian juga istilah-istilah yang lain, memanfaatkan prediksi seperti depsikologi, depersonalisasi, deotomatisasi, dan sebagainya adalah dengan mengembalikannya pada akar katanya yang semula. Dan materi yang terakhir adalah materi teori postkolonial.
Sebagai dalam teori dekonstruksi di atas, uraian tentang teori postkolonialisme ini juga mengacu pada uraian banyak pendapat yang timbul tentang postkolonialisme, baik di kalangan akademik maupun masyarakat pada umumnya. Postkolonial jelas merupakan salah satu seksi postmodernisme. Artinya secara teoritis, postkolonialisme dipicu oleh dengan demikian manfaatkan sejumlah konsep yang ada dalam postmodernisme. Postmodernisme adalah kontinuitas dalam bentuk yang lebih signifikan. Sebaliknya, postkolonialisme adalah akibat, yaitu era sesudah kolonialisme. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan dari materi bab 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.